Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke Green. Dan kali ini kita mengikuti kegiatan Samudra Koi Blitar atau Mas Yusuf Hermansyah di Mud Pond. Kita akan melihat proses pemberian pakan dan juga kita akan melihat seperti apa ikan-ikan yang biasanya teman-teman review di bak. Tapi kali ini kita lihat ikannya langsung di sawah. Nah, seperti ini, seperti yang di depan kita ini. Ikan-ikannya sudah diberi makan. Ikan-ikan ini jenisnya Doitsu. Yang sebelah sini nggak begitu kelihatan. Di sini ada jenis Showa tadi yang sudah dikasih makan. Nih, wah, cakep-cakep ikannya, merah-merah. Ini Kohaku Sankei Doitsu. Lebih detail, langsung yuk kita ngobrol bersama Mas Yusuf tentang spek kolam, spek ikan yang ada di kolam-kolamnya di sini. Halo Mas. Ya, halo. Kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat banget ya. Ya. Untuk posisi atau lokasi di sini ini ada berapa kolam yang di sini? Kalau yang di sini cuma dua. Cuma dua aja ini. Cuma dua ini. Oke, ini isinya berapa masing-masing untuk per peta ini? Ini kalau yang Doitsu ini isinya sekitar 170 ekor. Ini kapasitas kolamnya ini ukuran mungkin sekitar 30 meter kali 20-an lah. Ada nggak ya? Ini 40 kali 20 lah mungkin. 4 kali 20. Iya. Tuh. Dalam Mas? Dalamnya 1 meter 10. 1 meter 10. Bawah ini berarti tanah ya? Tanah. Sampingnya ini terpal ada. Nah, terpal seperti ini teman-teman. Nah, ini airnya terus ngalir 24 jam ini? Ya, airnya ngalir terus. Ya, kolam seluas ini isinya hanya 100 sekian ini Mas ya? Ya, untuk sebenarnya kalau semakin sedikit semakin bagus. Jadi nanti semakin. Tapi kan kalau untuk ikan partaian itu harus isinya harus banyak. Ini size berapa? Ini ukuran 25 sampai 30 ya. 5-30. Ya. Doitsu semua ini ya? Ini yang ini Doitsu semua. Berarti ini satu tetasan gitu ya? Ini satu indukan. Satu indukan seperti ini teman-teman. Kalau untuk kolam seluas ini dengan debit air ngalir terus gini, ini kan pakai ini ya, air sumur ya? Ya, air sumur. Ini menuin air berapa lama Mas? Ini 3 hari cukup. 3 hari ya? 3 hari nonstop. Dan tidak perlu aerator ya Mas ya? Kalau ini nggak perlu. Sebenarnya kalau dikasih pun lebih bagus. Cuman kan karena ini ada air mengalir tiap hari, sudah cukup lah. Oke. Ini memang nggak begitu ramah kayak yang sini teman-teman. Iya. Tuh. Ini karena ukurannya kan campur. Oh campur? Ini campur. Isinya sama? 200-an itu? Ini 200 ekoran. Ini yang kecil sekitar 130-an. Yang 30 sentian ini sekitar 60-an lah. Nah, untuk kolam yang 2 ini di sini ini untuk pembesaran target maksimal berapa senti yang di sini? Ini biasanya mungkin ini habis lebaran sudah panen ini. Oh, berarti memang size-nya segini-gini aja? Ya. Enggak untuk gedein yang sampai 50-an? Oh, enggak, bukan di tempat sini. Ini hanya tempat pindahan dari kolam besar sana, nanti dipindah sini. Mungkin di sini sekitar 3 bulan, 2 bulan, nanti waktu panen. Nanti kita juga jalan-jalan ke tempat yang kolam gede Mas ya? Ya, nanti yang kolam-kolam gede ada. Wah, cakep banget ini. Untuk pemberian makan berapa kali? Kalau yang di sini ini 1 hari 2 kali. Sehari cuma 2 kali ya? Ya, karena beda-beda. Kalau yang ikan bagus-bagus bisa 3 kali, ada yang 5 kali. Pakai auto feeder itu ya? Yang 5 kali pakai auto feeder. Oke, wah, lihat ini, strong banget. Berarti ini nanti mungkin habis lebaran teman-teman bisa lihat produk-produk ini. Ya, nanti tayang di Oke Green. Sama di medsosnya Samudra Koi. Pakannya pakai apa ini? Pakannya kita pakai pakan lele biasa. Semua kita pakai pakan lele. Jadi bukan pakan bagus, bukan. Oh, ini kantong Ikusu. Kantong Ikusu. Isinya pakan lele. Iya, ini tadi bawa dari rumah kan. Oke. Asik banget loh. Sore-sore ngasih pakan. Ini sore teman-teman. Jam setengah 4 ini tadi. Masih lumayan cerah kalau di sini setengah 4. Seperti ini ikan-ikannya. Kalau untuk ikan-ikan ini grade-nya sudah apa Mas? Ini sudah grade A sih, sebenarnya grade A. Cuman waktu pembesaran itu kadang itu ada warna yang nggak kuat, akhirnya pudar kayak gitu. Kalau waktu ukuran 25-30 itu rata-rata sudah grade A. Cuman ada beberapa itu emang kadang itu warnanya pudar. Faktor pemindahan kolam kadang itu ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Soalnya kan
Enggak satu kolam ini. Jadi awalnya dari kolam sana pindah lagi kayak gitu. Jadi sudah beberapa kali pindah ya? Iya. Pindah itu dalam artian sekalian seleksi gitu ya Mas ya? Iya, setelah seleksi sama ganti air biasanya 3 bulan sekali kita dipindah. Oke. Oh, pasti berarti Itu kolam pasti. ini pasti 3 bulan gitu dikuras? Iya. Entah itu ganti ikan atau Iya, biasanya ganti ikan atau dipanen itu biasanya atau gitu. dipanen. Oke. Sekitar sini juga ada beberapa kolam. Iya. Gitu. Tuh, yang di sana-sana itu kolam juga teman-teman. Nah, di sana di kolam. Ini sebenarnya juga kolam, cuman sudah nggak produktif. Oke. Ini ada yang padi juga. Di bagian sana-sana juga ada tuh, ada kolam-kolam juga. Memang kalau di sini di Desa Sumber, Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, itu masih lumayan banyak yang budidaya koi, teman-teman. Lihat. Ini kita lihat di sini juga, tuh nggak begitu ini soalnya sih, nggak begitu naik. Ini padahal belum makan ini. Belum ini. Belum ya. Tuh. Ada cibanya juga beberapa. Ini kalau luasnya sama? Sama. Tuh. Kedalaman juga sama? Sama. Kalau untuk ukuran ikan segini rata dalamnya segituan. Kalau ikan gede-gede nanti baru 1,5 meter lebih kayak gitu. Mas, biasanya kalau satu petak gini ya, Ya. satu petak gini, ini kita nggak ngomongin beli tanahnya, Ya. untuk pembuatan kolam seperti ini sampai berapa Mas habisnya? Kalau kita di sini ngomongnya ru ya. Iya. Itu kalau 100 ru itu untuk anggap aja kita jadi biasanya standarnya kan ini tiga kotak ya. Ini kan saya bikinkan 2. Oh, ini 100 ru. Ini 100 ru. Oke. Ini kalau dianggapnya 100 ru itu biasanya kalau di Blitar itu jadi 3 kotak. Itu habisnya kalau manual ya kita nggak pakai bego. Tenaga manusia biasa itu sekitar 15 juta. 15 juta sudah termasuk belum. sumur dan lain-lain. Belum, hanya bikin kolamnya aja. Jadi beli terpal, terus tenaga itu ya? Ya, tenaga, terus ya kalau sumur ini kan hitungannya setiap daerah beda-beda. Hitungannya ini kan per meter. Nah, kalau di sini per meternya itu sekitar 110.000. Ini berapa meter Ini dalamannya? kalau sumur standarnya 20 kalau untuk kolam. 20 meter? Ya, 20 meter. Kalau estimasi berarti ini listrik juga? listrik, ya. Listrik pakai bisnis? Pakai bisnis. Estimasi 10 juta sumur untuk sama listrik? Ya, segituan lah. Berarti 25 juta? Ya. Kita bulatkan aja. Untuk membuat, tapi 3 petak ya? Anggapnya 3 petak. Kalau 2 ini semakin ringan. Agak ringan. Cuman kan kalau untuk orang awam sih bagusan 3 petak. Kalau setelah itu adakah biaya berkala gitu perawatan? Biasanya berapa lama ini? Kalau biaya lainnya sih nggak ada, cuman pulsa listriknya aja sih per bulan. Listrik aja ya. Kalau per bulan nyala terus gini sekitar 400.000 satu bulan. Untuk satu pompa. Tergantung pompanya sih, tapi kalau pompa 900 watt itu kalau nyala, saya kan ada nyala yang nyala 24 jam. Itu sekitar 400 ribuan. 400 ribuan. Ada juga yang mau hemat, pagi dimatiin, nanti sore dinyalain lagi. Yang intinya kan malam itu harus nyala. Malam? Ya, karena malam itu sekitar jam 1 malam sampai subuh itu kadang itu kalau di kolam sawah itu mudah kehabisan oksigen ikan. Oh gitu. Ya. Jadi ada yang mau ngirit itu ya nyalainnya malam. Malam-malam datang ke sore ya? Sore jam 4 sore kayak gini dinyalain, besok pagi waktu makan dimatiin gitu ada. Oh, oke. Kalau saya full nyala 24 jam. Ini bisa bertahan berapa lama untuk terpal seperti ini? Ini sudah lama Mas, ini 4 tahun ada ini. Belum ganti terpalnya? Ada sih beberapa yang bolong itu karena faktor alam kena tikus. Jadi kalau nggak kena tikus, saya rasa 5 tahun masih bagus. Masih bagus ya. Yang penting terpal ini terkena air terus. Jadi kalau yang nggak kena terus atasnya itu kalau misalnya nggak kena air biasanya dia mudah gerapek, udah bolong-bolong. Malah rusak? Iya, harus kena air terus. Oke, malah gampang rusak ya kalau nggak kena air. Kalau nggak kena air loh, itu mudah rusak. Jadi sarankan saya harus dikena air terus sama nanti didobel plastik. Double plastik. Jadi gini. Yang plastiknya luar atau dalam? Di luar. Jadi biasanya ini ada plastik sebenarnya. Teman karena udah rusak duluan ini. Kalau nggak kena air kayak gini, bolong-bolong kayak gini.
Nah, ini nggak kena air. Oh, gitu ya. Kolamnya di airnya di sini seharusnya ini seharusnya yang bagus itu double, terpalnya double 2. Jadi yang rusak itu yang dobelannya aja, yang utamanya ini enggak. Karena kalau ini rusak ini, kalau dia lebar dia meluber, airnya pasti membuang ke lainnya. Oh, gitu. Ya. Kolam Mas Yusuf untuk matpon seperti ini ada berapa petak? Kalau seluruh yang punya saya pribadi itu start 22 petak. 22 petak dengan luasan kurang lebih segini atau? Ya, rata-rata segini. Ada yang lebih luas lagi. Oke. Tapi rata-rata itu satu petak itu sekitar 50 ru. 50 ru. Ya, 50 ru. Oh, segini ya rata-rata, berarti memang luas-luas ya? Iya, karena kalau luas itu apa ya, isinya juga lebih maksimal, pertumbuhan juga lebih bagus kayak gitu. Dari 22 petak itu tadi, Iya. yang untuk gedein ikan yang sampai size besar itu separuhnya ada? Separuhnya. Jadi kalau yang untuk 50 cm itu ada separuh lebih. Kalau yang punya saya itu sendiri itu. Kalau yang biasanya yang sering saya panen itu rata-rata punya petani sendiri. Jadi punya mitra-mitra kayak gitu. Oke. Cuman kalau yang gede-gede yang 45 ke atas itu pasti peliharaan sendiri. Oke. Dan kalau untuk ini kan beberapa orang pasti mempertanyakan, Mas, bahwa kan tanah toh, Mas. Iya. Kok nggak habis keserap air gitu? Kalau bisa ya? sanyo ini nggak nyala 3 hari juga dia akan berkurang. Berkurangnya banyak nggak 3 hari itu? Mungkin sekitar 1 kilan lah. Nggak banyak juga, Mas ya? Nggak banyak. Soalnya di bawahnya kan sudah berbentuk kayak lumpur, jadi aman. Ada nggak kasus-kasus kolam itu yang itu bisa habis gitu? Oh, bisa, banyak. Oh, banyak? Banyak. Menungganginya mudah sih sebenarnya. Ada kayak kompos-kompos yang harus dikasih kotoran sapi yang sudah jadi tanah, kayak itu nanti ditaruh di kolam. Setelah itu dibajak. Dibajak pakai luku yang padi itu. Jadi kalau lumpurnya nggak jadi itu bisa airnya bisa gampang habis. Iya, itu pasti. Oh, gitu. Iya. Ini pun kalau misalnya saya keringkan 1 minggu gitu ya, isinya biasanya standarnya 3 hari, bisa 1 minggu. Oh, beda juga? Iya. Jadi karena kelamaan kering akhirnya pori-pori di lumpur tadi pecah-pecah, akhirnya itu tadi nggak bisa langsung air masuk ke tanah ke bawah. Iya, terus harus pakai dibajak dulu. Tapi kalau untuk sepengalaman Mas Yusuf ini kan kolamnya lumayan banyak itu. Iya. Artinya kan di lahan yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda. Itu pengalaman nggak sampai kolam tanah seperti ini tuh sampai ini nggak bisa ini buat kolam? Itu ada nggak? Tetap bisa diakalin. Oh, tetap bisa ya? Tetap bisa. Oke. Walaupun tanahnya masir, cuman kecuali kalau tanah berbatu loh ya, mungkin nggak bisa. Karena bajak nggak bisa. Oh, gitu. Utama kan bajak. Jadi waktu misalnya tanahnya ini pasir, kalau pasir kan masih aman. Dia nggak bisa ya, gitu tadi di kotoran sapi yang sudah berbentuk tanah dibawa ke sawah. Di sini kan biasanya di usung sawah, itu tadi nanti dikasih kompos kayak Mas Mutiara, KNO ya kina-kina kayak gitulah, nanti biar tanahnya tadi gitu di lumpur, nanti dibajak itu udah beres. Udah aman. Baik. Jadi untuk teman-teman mungkin beberapa daerah bisa jadi nggak bisa dibuat gini ya? Ya, kalau tanah berbatuan itu resikonya nggak susah, Mas. Nggak susah. Tapi jarang sih perbatuan itu, paling hanya di daerah gunung-gunung aja yang susah. Ya di bawah terpa sih bisa, cuman biayanya lebih mahal. Itu. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin melihat di Blitar itu seperti ini enak ya, bikin mud pond, air lancar. Istilahnya ini air berli loh teman-teman. Lah ini kan pakai pompa, pakai listrik. Di sini kalau dibilang air itu melimpah, ya memang melimpah. Tapi ya juga beli juga ini. Iya. Kalau pakai air sungai, kalau musim kemarau kayak gini, kita royaan sama petani juga nggak enak. Karena soalnya kalau buat koi itu kebutuhan airnya sangat banyak. Banyak banget. Sangat banyak. Jadi sama kualitas airnya itu bagusan yang dari sumur. Nah itu juga banyak dan butuhnya bagus airnya koi itu. Jadi dulu sih kalau mungkin sekitar 7 tahun yang lalu ya masih banyak yang pakai air sungai, karena musim masih bagus. Kalau sekarang ini kayak ini udah kering ini. Di Blitar kayak mau lebaran gini masih kering. Padahal di lain-lain udah banjir, di sini kering. Kering sih. Nah, makanya kalau kita pakai air sungai, kita pasti akan ribut sama tetangga yang
petani ini ya. Iya, petani. Akhirnya dari pihak koinnya akhirnya ya itu tadi pakai sumur. Kita lihat lagi ikannya. Nah, apakah ikan-ikan ini kan cuma pakai pakan lele ya Mas ya? Ya. Artinya kebutuhan protein koi itu kan ini di bawahnya standar kebutuhannya biasanya. Ya. Pakan-pakan koi kan rata-rata 40 ya rata-rata. Ya 38 ke atas. 38 ke atas. Ya, 38. Kalau pakan-pakan koi itu. Ya. Kalau lele itu kalau nggak salah sekitar 32 gitu-gitu. Ya. Apakah di kolam itu berarti ada nutrisi tertentu gitu ya? Ada. Kalau di matpon itu ya? Kayak udang. Udang kecil-kecil kayak kalau orang sebutnya lagi orang impun. Di sini tuh banyak. Ini dimakan koi juga? Iya. Oh. Jadi setiap panen itu pasti ada udang kecil-kecil kayak gitu pasti ada. Kita walaupun kita nggak ngasih, cuman mungkin dari unsur pakan ini tadi ada apa ya kayak agak kita juga kurang tahu lah. Tapi pasti ada udang itu pasti ada. Padahal ini bukan dari sungai loh. Iya. Dari sumur itu. Nggak bisa sungai naik ke kolam nggak bisa. Tapi udangnya kok banyak. Nah itu juga jadi pertanyaan. Asal udang dari mana? Kemungkinan besar dari pelet. Bisa jadi pelet atau dari mana gitu ya? Ya, mungkin atau karena kan kalau pelet kan ada minyak ikan atau apa yang dikandungan dari pelet tadi mungkin ada telur-telur ikan atau kita juga kurang tahu tapi pasti ada itu. Iya. Jadi ini nggak pakai pakan color lah ya? Oh enggak. Merah ini. Enggak. Yang gede-gede juga pakai ini pakan ya semua lele. sama kecuali kayak yang di kolam yang filter sama ada kolam filter kolam vet itu beda. Oh, kalau sawah semua di Blitar tuh rata pakai ini. Karena nutrisi dari alam mungkin juga ada di dalamnya teman-teman ya sama kualitas air juga mungkin. Nah karena setiap di Blitar itu beda-beda loh Mas. Jadi di Blitar itu misalnya daerah sumber itu cenderung orang taunya soa. Daerah Selopuro sana Kiko antik-antik, daerah Lego sana Kuaku Sanke. Jadi mungkin faktor itu juga ngaruh. Jadi di sini pun ternak Kiko kayak gitu nggak ada. Di daerah saya nggak ada. Nggak ada. Sini mayoritas. Di sini mayoritas ada cagoi polosan, Kuaku Sanke kayak Kuaku Sanke, Doitsu, Soa kayak gitu aja. Kuaku sisik pun jarang kayaknya ya sini. Di sini ya ada tapi beberapa. Karena cenderung penghobi suka yang warnanya yang cerah-cerah. Jadi mayoritas kayak petani ngikutin alur penghobi, yang ngikutin pasarnya juga. Kayak saya pun kalau mau sisik juga ada aja, cuma kan pasarnya itu cenderung Doitsu karena apa? Warnanya tajam-tajam. Oke Mas, yuk kita lanjut ke kolamnya Mas Yusuf yang lain yang buat gede ini kan di atasnya ini. Ya. Oke.